Siapa sangka film yang dulu cuma kita nikmati dalam bentuk animasi bisa berubah jadi tontonan live action yang ngena banget di hati. Dari visual yang megah, cerita yang tetap setia sama aslinya, sampai momen-momen emosional yang bikin dada sesak. Semua dikemas tanpa kehilangan roh dari versi animasinya. Bahkan buat yang udah hafal sama jalan ceritanya pun tetap bisa dibuat terharu dan terbawa suasana. Dan yang bikin makin spesial, film ini nggak cuma jual nostalgia doang, tapi benar-benar berani naik level dengan treatment yang lebih matang dan sinematik. Mulai dari chemistry antar karakter, sampai petualangan yang terasa lebih nyata, sampai sentuhan CGI yang nggak nanggung-nanggung. Tapi dengan hype dan ekspektasi setinggi itu, kira-kira film ini berhasil memenuhi harapan kalian juga nggak? Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas remake film animasi terbaru, yaitu How to Train Your Dragon. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Gila sih, kadang cuma karena lokasi syuting aja bisa bikin film kerasa beda banget. Kalau kalian sadar, kebanyakan film live action dari film animasi klasik selama 10 tahun terakhir tuh kesannya kayak, ya ngapain sih? Emang laku sih di bioskop, tapi dari sisi cerita dan seni tuh hampa banget. Terlalu ngandelin teknologi, tapi nggak ada gregetnya. Nah, beda sama versi live action How to Train Your Dragon ini. Film ini pakai aktor beneran dan lokasi nyata di Irlandia Utara yang mewakili Pulau Berk dan dunia Skandinavianya. Kerasa banget, bahkan di film anak-anak penuh naga terbang dan efek visual yang nyata itu tetap punya nilai dan daya tarik tersendiri. Mungkin juga karena versi animasi tahun 2010 dulu udah pakai animasi komputer, bukan gambar tangan yang klasik banget gitu. Jadi pas diubah ke live action tuh nggak terlalu kehilangan jiwa. Film lama yang disutradarai Dean DeBlois dan Chris Sanders itu benar-benar dapet feel-nya. Seru, tapi juga menyentuh. Karakter-karakternya tuh punya emosi yang kuat, jadi penonton itu bisa ikut larut, ngerasa kayak mereka yang ngalaminnya sendiri. Makanya nggak heran, film itu jadi favorit keluarga dan diputar berulang-ulang sama orang tua bareng anak-anaknya. Di versi baru ini, masih disutradarai Dean DeBlois juga, ceritanya benar-benar mirip banget. Banyak adegan dan dialog yang sama persis. Hiccup versi live action diperankan Mason Thames masih kelihatan kecil dan ragu-ragu. Beda banget sama ekspektasi ayahnya, Stoik si kepala suku. Hiccup tetap diceritain nangkep naga langka Night Fury, tapi malah nggak tega bunuh, terus akhirnya jadi sahabatan dan ngasih nama Toothless. Dari situ dia mulai ngebayangin masa depan di mana manusia dan naga bisa hidup bareng tanpa perang-perangan terus. Cerita, karakter, bahkan musiknya pun masih sama. Komposer John Powell balik lagi buat ngebangun suasana magis yang udah legend banget itu. Tapi entah kenapa film ini nggak kerasa basi, malah kayak ceritanya dapet panggung barunya. Kita bisa ngerasain sensasi terbang di atas tebing-tebing megah dan hutan luas yang bikin feel petualangannya makin nyata. Dulu, pas How to Train Your Dragon pertama rilis, kayaknya emang pengen jadi lebih dari sekedar animasi. Dan emang kerasa banget vibes-nya mirip sama avatarnya James Cameron soal keinginan buat kabur ke dunia ajaib penuh makhluk mistis yang bisa kita jinakan. Dunia yang dibangun DeBlois di film ini tuh detail banget. Desa-desa, senjata raksasa, sampai aula besar semua kelihatan punya berat dan bentuk nyata. Stoik versi Geralt Butler dibikin kelihatan segede monster. Tapi tetap ada sisi lembut sebagai seorang ayah yang khawatir sama anaknya. Acting Butler beneran ngena banget. Apalagi sekarang dia bisa mainin langsung karakter yang dulu cuma dia isi suaranya. Naga-naga CGI-nya juga nyatu banget sama dunia nyata film ini. Emang warnanya nggak secara versi animasinya sih, tapi itu justru bikin filmnya kelihatan lebih dewasa. Toothless masih lucu, muka bulat, mata gede, ekspresif banget, bener-bener kayak hewan peliharaan kesayangan yang bikin hati meleleh. Dan yang bikin keren, sisi lucunya Toothless itu malah yang bikin ceritanya tetap terasa manusiawi. Walau settingnya fantasi banget, sulit loh bikin keseimbangan kayak gitu, nyentuh perasaan fans lama, tapi juga kasih arah baru yang jelas buat versi live actionnya. Singkatnya, versi remake ini benar-benar berhasil. Gak cuma ngandelin nostalgia, tapi juga ngasih rasa baru yang solid dan masuk akal. Film ini bukan sekedar niru doang, tapi bawa ulang cerita ke dunia nyata dengan cara yang bikin kita bisa ngerasain langsung petualangannya. Langka banget ada adaptasi live action yang bisa sekeren ini. Min Source tuh suka banget kalau ada live action yang benar-benar ngikutin animasinya tanpa banyak diubah-ubah. Dan di versi ini, perasaan itu balik lagi. Kadang kita mikir film animasi tuh udah cukup, tapi begitu nonton live action How to Train Your Dragon, semua keraguan langsung buyar. Apalagi buat yang tumbuh bareng animasi tahun 2010-nya, pasti langsung kebawa lagi ke momen-momen menyentuh antara Hiccup dan Toothless.
Film ini nggak cuma nyajiin naga-naga kece yang terbang di langit Irlandia Utara, tapi juga ngasih pengalaman visual dan emosional yang relate banget ke hubungan ayah dan anak. Udah gitu, plotnya nyaris sama persis kayak versi animasinya. Sesuatu yang jarang banget bisa kejaga di remake live action zaman sekarang. Minsource sendiri puas banget karena film ini nggak sok-sokan pengen beda. Emosi yang dulu sempat bikin baper pas nonton animasi balik lagi di versi manusia ini. Relasi ayah-anak, persahabatan manusia dan naga, semua kerasa nyata. CGI-nya juga luar biasa niat, Toothless dibuat sedetail mungkin kayak di animasi. Tapi jujur nih ya, Minsource ada satu minus yang agak ganggu, visual Astrid. Menurut Minsource, tampilannya kurang maksimal dari segi make up dan aura kecantikan. Padahal dia karakter penting. Ini bukan soal fisik, tapi lebih ke gimana industri kadang suka kurang serius ngerancang visual karakter cewek, lalu berlindung di balik dalih inner beauty. Kalau digarap lebih maksimal, pasti jauh lebih kuat dampaknya. Terlepas dari itu, film ini beneran jadi bukti kalau remake nggak selalu harus gagal. Malah justru bisa jadi nostalgia yang matang dan punya nilai baru. Princess ini udah bisa dibilang masterpiece. Dan kalau nanti bakal ada film lanjutannya, entah seri kedua atau ketiga, Minsource udah pasti jadi yang pertama ngantre di bioskop. Minsource kasih skor 9,5 dari 10, karena film ini berhasil ngasih pengalaman yang komplit banget dari segi storytelling, emosi, visual, sampai ke detail CGI yang niat banget. Gak banyak live action yang bisa bikin feel-nya sama kayak versi animasi, tapi film ini berhasil. Atmosfer dunianya kerasa hidup dan karakter-karakternya punya kedalaman. Kekurangannya cuma 1-2 hal kecil yang gak ganggu keseluruhan cerita. Sisanya nyaris sempurna. Dengan semua elemen yang dikemas begitu matang, film ini berhasil jadi salah satu adaptasi live action terbaik yang pernah Minsource tonton. Emosinya dapet, vibes petualangannya dapet, dan yang paling penting penontonnya bisa ngerasa dekat sama karakter-karakternya. Ini bukan cuma sekedar remake, tapi beneran usaha buat kasih penghargaan ke versi animasi yang udah dicintai banyak orang. Tapi setiap orang pasti punya sudut pandang masing-masing. Ada yang mungkin ngerasa kurang di satu sisi, atau malah suka banget dengan keseluruhan konsep barunya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih Sources? Setuju nggak kalau film ini layak dapat predikat salah satu live action terbaik? Yuk diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!